viral dengan fenomena Citayam Fashion Week begitu ya, karena memang dia komunitas yang ngumpulnya seringnya ada di situ. Tapi di balik itu juga kita tahu ada cerita juga tentang JJ gitu, cerita yang cukup traumatis untuk JJ yang sempat diceritakan. Iya. Kita sempat pernah mau mengundang JJ tapi susah gitu, katanya JJ belum mau terima ini ya untuk televisi. Jadi JJ katakan pada saat itu karena dia lagi down, lagi sedih, maunya tidur aja. Ya memang itu tanda-tanda kesedihan memang yang luar biasa yang sedang kamu hadapi. Apa sih yang membuat kamu sedih terutamanya JJ pada saat itu? Pada saat aku ngerasa aku sedih sih lebih ke omongan orang tuh yang selalu buat judul tentang aku yang nggak sesuai sama faktanya. Contohnya? Contohnya dengan kayak, oh JJ tuh anak yang broken home gini tapi gini gitu loh. Emang ada benernya tapi selebihnya mereka buat judul seenak dan sekonyong-konyong yang mereka mau aja gitu Kak. Dan si saya sih yang bikin aku terpuruk sih lebih ke mereka ngomongin aku ya terserah, cuman jangan bawa-bawa orang tua, jangan bawa-bawa keluarga, jangan bawa-bawa agama. Itu aku paling sensitif cuman di bagian itu aja. Di bagian itu kamu sensitif? Aku sensitifnya di situ. Kenapa? Karena menurut aku soal agama, keluarga itu privacy banget lah buat aku gitu. Kan kamu gak ingin melihat nenek, Aku nggak mama pengen kamu sedih? ngeliat mama aku atau papa aku atau nenek aku atau siapapun yang ada di keluarga aku nggak pengen ngeliat mereka sedih dan ngerasa kayak ih anak gue lagi sedih nih, gue nggak tega ngeliat anak gue gini. Nggak mau, aku nggak mau kayak gitu. Jadi kamu juga nggak mau keluarga kamu melihat kamu sedih? Nggak mau. Jadi karena pemberitaan itu, lebih itu juga hal berat buat kamu hadapin? Memang hal yang berat, tapi buat aku sih nggak yang sampai bikin aku aduh stres atau apa. Cuman beberapa memang ada yang aku pikirin karena untuk kedepannya kan itu juga bakal jadi bumerang buat aku. Jadi terkadang aku ngerasa kayak mungkin ada beberapa yang harus aku pilah, ada beberapa yang harus aku diemin gitu. Yang apa yang akan kamu diemin? Yang aku akan diemin mungkin orang-orang yang lebih kemojokin, yang bikin judul, terus yang mungkin ngomongnya sembarangan, itu aku diemin aja. Kamu menyesal nggak bahwa kamu pernah bercerita sesuatu tentang apa yang kamu alamin? Sejujurnya aku nggak pernah nyesel apapun yang pernah aku ucapin. Cuman terkadang aku ngerasa bersalah ketika dimana aku ngebuat kesalahan yang fatal yang kayak kemarin. Itu baru aku ngerasa wah ternyata gue salah. Fatal tuh yang mana? Yang kemarin aku teriak-teriak Kak. Oh itu? Iya. Itu pun menjadi kamu merasa menyalahkan dirimu. Iya. Dan ketika orang ngomongin itu tambah kamu bikin sedih lagi. Iya, memang sih di situ memang sebenarnya aku capek, capek juga iya. Terus banyak banget kerumunan, ramai dan lain-lain. Sehingga itu yang bikin aku jadi meledak gitu loh. Ada cuplikannya pada saat itu? Nah, coba kita lihat. Yang mana sih yang ini yang kemudian menuai komentar netizen yang sebut oh JJ Star Syndrome. Halo Roy. Halo Bang. Halo JJ. Ya Bang. Tos dulu dong. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh Roy, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh tusan. Oh gitu. Ini tuh kayak tren tubusan, sumpah. Harus pergi dulu jauh banget dari peradaban. Lo nggak tahu gue juga di mana sekarang. Pokoknya gue diculik aja. Sama Riko. Jadi sekarang itu banyak banget zombie di bawah. Kalau kalian mau lihat, tadi tuh kayak oh my god, jadi dikeroyok, takut banget. Kamu menyesal, kamu merasa salah, tapi pada saat itu kamu memang lagi capek. Iya betul. Lagi capek. Ya, semua orang kan punya rasa titik capeknya dan lemahnya masing-masing lah ya. Jadi itu. Dan aku juga sama seperti orang-orang pada umumnya, cuman ya pada saat itu aku juga kaget, shock karena baru-baru terjun ke entertainment kan dan viral pada saat itu. Jadi pada saat itu aku untuk nge-handle diri aku sendiri pun aku bingung. Ini lu harus gimana sama diri lu sendiri, lu mau gimana gitu. Alhasil udahlah di situ aku udah blow up banget. Meledak. Kena triggernya di situ. Kalau kamu mendengar kata atau sosok ibu, mama, kamu manggilnya apa? Mami. 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 Dengan sosok mami.
Pada saat itu Mami pernah ngomong seperti ini, kerinduan yang ingin kamu pulang, ingin ketemu kamu gitu. Apa sih yang berkecamuk di perasaan kamu? Coba kita lihat yang berikut. Halo, Assalamualaikum. Halo Jasmine, ini Mami. Jasmine, kita semua berharap Jasmine pulang ke rumah karena selama ini Mami juga sudah berupaya untuk menghubungi Jasmine, tapi Mami mengalami kesulitan untuk mengkontak Jasmine. Kita semua nggak ada masalah sama Jasmine di rumah, baik-baik aja. Kalau memang ada apa-apa, tolong kamu pulang ke rumah. Kamu bicara sama Mami, bagaimanapun Mami adalah ibu kamu, dan ini juga adik kamu, Malik. Sekarang udah usia 6 bulan, kamu belum pernah ketemu sama sekali sama adik kamu. Kami semua berharap kamu segera pulang ya Jas, kita selesaikan dengan baik-baik. Ini pulang kemana sih, Je? Kamu tuh kemana sih sebetulnya? Kalau dibilang pulang itu aku selalu pulang ke rumah nenek sih Kak. Setiap mau kemana, pergi atau pulang kerja itu pasti ke rumah nenek. Kamu nggak tinggal sama Mami? Enggak. Nggak tinggal sama karena- papi kamu juga? Enggak, karena kan papi di Belanda. Mm-mm. Kalau mami aku kan emang udah masing-masing, udah punya keluarga barunya sendiri. Jadi kamu tidak memilih tinggal sama Mami? Sempat pernah tinggal di sana, cuman aku ngerasa karena nenek aku kan udah anak-anaknya udah dewasa semua, udah pada nikah juga masing-masing juga. Aku ngerasa ini waktunya aku buat ngurusin dia lah. Itu pada saat Mami ngomong gitu, kamu memang jarang ketemu Mami? Ketemu, cuman jarang. Cuman jarang. Jarang aja gitu. Pada saat kamu nonton itu Mami bilang gitu, kita nggak ada masalah pulang Je gitu. Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Yang aku pikirkan sih memang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa kok sama dia. Emang nggak ada masalah yang kayak drama atau apa sama dia tuh emang baik-baik aja, mulus-mulus aja. Bahkan kalau dia WA atau telepon atau ngechat itu pasti aku selalu balas. Paling cuma seputar nanya udah makan apa belum, terus nanya kerjaan. Itu ya, sebenarnya Iya. jadi menurut kamu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi justru berita itu seolah-olah terjadi Iya, sesuatu. terjadi sesuatu yang kayak dar gitu loh. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan dari netizen buat kamu JJ. JJ, kamu bilang sehari bisa endorse 4-10 kali dan penghasilan sebulan bersih 100 juta. Itu hasilnya kemana? Kok nggak kelihatan? Katanya gitu. Itu kan pada saat itu kalau ya itu kata kalau itu kayak semisal. Oh ya, jadi Seandainya ini nggak terjadi setiap hari ini gitu nggak ya? terjadi setiap hari. Tapi bisa Namun bikin. bisa. Oke. Seandainya Jadi duit itu kamu kalau hasil itu kamu buat apa, J? yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu bersih paling cuman buat ya pakaian, sehari-hari makan. Makan. Kehidupan sehari-hari kamu. lah. Iya, itu aja. Yang berikut pertanyaannya. JJ, kenapa nggak pernah satu frame sama kurma? Katanya kamu nggak suka sama kurma karena kurma cewek dari tongkrongan kalian yang juga ikutan terkenal. Kayaknya bingung. Kenal nggak sih sama kurma sebetulnya? Aku kenal Kak sama kurma. Hubungan aku sama dia juga baik-baik aja. Jadi kok. nggak ada apa-apa ya? Nggak ada Oke. apa-apa. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada, oke. Jadi JJ, singkat. Apa yang menurut kamu, kan pasti ada suka dukanya ya, menjadi orang yang terkenal. Kemudian orang dengar cerita kamu tentang pengalaman yang kamu alamin gitu. Orang juga jadi pengen tahu atau kasihan. Tapi di satu sisi juga ada yang menghujat kamu. So cantik lagi nih gara-gara Iya, betul. gara-gara apa yang kamu lakukan menjadi sorotan. Jadi hikmahnya apa JJ menjadi orang terkenal menurut kamu? Hikmahnya itu menjadi orang terkenal tuh sebenarnya susah. Susah dalam artian kita menjadi public figure dan disukain banyak orang, sehingga kalau menjadi public figure itu harus berhati-hati dalam berucap dan melangkah. Karena kalau kita salah melangkah dikit akan ditetapkan menjadi orang yang salah. Cita-cita kamu apa JJ? Dulu aku sempat pengen jadi polwan, tapi aku sadar sendiri bahwa aku tinggi badannya nggak cukup. Jadi sekarang mau jadi apa? Sekarang karena sudah dikasih anugerah sama Tuhan, dikasih rezeki menjadi viral seperti ini, mungkin aku akan tetap terjun dan lurus di dunia ini. Ini ada kesempatan, kamu akan tetap mencoba Iya, dunia hiburan ini walaupun berusaha. tahu jadi orang terkenal itu Iya. nggak gampang. Tapi tetap ada banyak yang orang yang ingin terkenal. Nggak tahu aja terkenal itu adalah efek dan berefek. Habis ini kita masih ada satu bintang tamu lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Nah.